kita menutup semua opening kayak gini. Kan opening itu kan ini sama ini ya. Jadi ini kita tutup sehingga nanti dari sini software akan membuat bagian dalamnya. Jadi akan langsung memodelkan bentuk volume di dalam yang kita highlight ini. Nah, jadi setelah diklik, coba kalian klik tombol hijau, maka nanti akan terlihat sendiri hasilnya seperti apa. Nanti di bagian structure tree itu akan muncul volume, dan yang ini bisa kalian klik kanan suppress. Sehingga nanti yang dipakai tuh ini doang. Yang ini di suppress saja. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai volume ekstrak? Belum ada, Mas. Jadi gitu caranya. Nah, selanjutnya adalah kita ingin mengurangi. Ingat langkah mengurangi domain udara dengan domain heating part menggunakan combine, fitur combine. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke tab design dan seluruh heating partnya silakan di show lagi, dimunculkan semua. Kalau bisa ini dibuka semua. Dan aku ingat ya, yang yang apa ya, identitas partai itu yang hijau ya. Kalau ini tuh namanya grup, sorry, bukan grup. Ini di Space Clam istilah namanya komponen. Nah, komponen ini punya apa ya? Punya solid body namanya ini Boss Extrude 1 gitu. Biasanya kita mengeksekusi suatu biasanya kita ya mengeksekusi atau mengedit suatu solid body itu biasanya yang dipilih itu yang hijau ini, bukan yang komponen ini. Biasanya ya gitu. Jadi eh, kalian harus bisa bedain kapan merhatiin komponen, kapan merhatiin solid body gitu. Oke. Nah, ke tab design, ini tab design, pilih combine. Nah, terus setelah diklik di combine, pilih ini kalau bingung ya. eh, ini eh, intinya adalah kalian pilih yang ini nih, yang volume. Kalian bebas mau pilih di sini atau di sini itu bebas. Cuman saya lebih nyaman di sini boleh. Jadi intinya kan klik volume nih. Ini target utama, ini body, ini volume utama atau body utama yang ingin dikurangin volumenya. Nah, terus selanjutnya adalah nanti ditanya mau dikurangin volume yang mana. Nah, ini kalian bebas mau pilih dari yang sini apa sini juga boleh. Ini saya pilih dari yang sini ya. Jadi saya ulangin, ini saya tekan escape, klik combine, pilih ini nih. Intinya pilih volume ya tuh. Kan volumenya ke highlight ya. Ini volume, terus pilih yang economizer ya, yang paling belakang ya. Udah. Terus selanjutnya adalah kalian em, nanti kita akan melakukan proses delete sih, karena setelah di cut nanti itu ada yang nanti bodinya tuh ada yang tumpang tindih. Cuman kalau saya tunjukin sekarang nanti malah bingung gitu. Ini langkah terakhir itu untuk delete, tapi delete-nya saya rasa eh, bisa belakangan, bisa nanti sih. Lebih gampang gimana ya? Mendingan sekarang aja deh. Oke, jadi setelah dipotong, ini kalau kalian klik yang ini, nanti dia akan ke delete. Nah, sisanya yang ini. Jadi hati-hati ya kalau pakai combine, nanti akan muncul ininya, salinan keduanya. Salinan keduanya itu harus delete kayak tadi, kayak gitu. Jadi ini kalau saya hide yang economizer, nanti tersisa ini doang. Pastikan yang tersisa ini doang nih. Kan domain heating part economizer kan yang ini, kayak gitu.
Ada pertanyaan nggak mengenai combine apa pengurangan volume economizer pakai fitur combine? Belum ada, Mas. Nah, coba sekarang yang atas ya, yang ini LTSH ya, superiter ini ya, superiter yang belakang. Nah, berarti ini pelan-pelan aja. Nah, ini kalau udah nih bisa di hide atau kamu giniin aja. Di hide boleh, ditutup aja gini boleh. Nah, selanjutnya kita akan mengurangi yang LTSH. Jadi klik ini, pilih, saya ulangin, pilih volume utamanya. Ini volume utama. Terus siapa yang mau dikurangin? Ini pengurangnya. Ini pengurangnya namanya. Ini pengurangnya. Nah, terus nanti dia kan setelah di subtract nanti akan muncul salinan kedua. Nah, salinan keduanya kalian langsung klik kiri aja di bagian ininya. Maka nanti salinan keduanya akan hilang. Cara membuktikan apakah salinan keduanya sudah hilang apa belum ini yang LTSH ini tinggal di hide aja. Maka nanti dia akan berbentuk seperti itu. Jadi kalau misalnya ini di hide terus masih ada bentuk LTSH-nya berarti salinannya belum ke delete. Kalian bisa delete otomatis di bagian di bawah komponen volume ini. Kayak gitu. Ini saya save dulu aja ya biar takutnya lama-lama. Nah, untuk selanjutnya ini bisa saya tutup, pilih lagi nih, masih di combine, pilih body utama. Ini reheater ya, reheater primary, reheater primer. Pilih yang ini, hapus yang ini salinannya. Terus ini bisa dicek. Nah, ini udah benar nih kalau gini. Terus ulangi lagi combine. Terus selanjutnya yang reheater final, hapus salinannya, dicek lagi. Nah, udah benar. Di combine lagi, subtract combine lagi. Ini yang separator nih ya, hapus salinannya. Terus dicek. Nah, udah benar. Nah, ini juga separator, tapi beda ini kali ya. Beda separator. Kan separator biasa ada berapa section. Nah, yang ini hapus salinannya. Nah, ini udah benar. Sini lagi. Oh, ini udah ke ini otomatis ya. Oke, udah bener nih. Ini kayaknya dua ide apa dua solid body ini sorry. Ini saya escape. Kayaknya ini dua dua solid body ini dibuat pakai mirror atau pakai move. Saya kurang tahu. Ini kayaknya gabung jadi satu. Eh ya nanti bisa kalian rename. Bentar saya mau nanya dulu. Ini tuh em, panas yang diserap sama nggak antara kedua ini apa beda? Apa emang kebagi dua gini? Emang ada dua dan diasumsikan sama, Mas. Ada dua tapi diasumsikan sama panasnya. Iya, Mas. Em, saran saya ya, kalau ini dua sama, tapi emang di gambar emang ada gap kecil gini ya. Iya, kalau di gambarnya emang ada gap kecilnya. Karena itu kayak eh, superheater satu sama dua, primary superheater satu sama dua gitu. Hmm, saya takutnya em, kalau gapnya kecil kayak gini nanti meshnya eh, malah ini apa nyusahin di bagian sini takutnya. Gimana ya? Nggak apa-apa, coba dulu aja. Nanti kalau misalnya ada masalah, jadi gini ya. Nanti saya nggak bisa jamin, saya nggak ada jaminan ini nanti jadi masalah apa enggak sih. Cuman sebenarnya bukan masalah sih, lebih ke ini ya. Nanti beban komputasinya itu makin berat. Kenapa? Karena ini gapnya lumayan kecil dibandingkan skala panjang ataupun tinggi ataupun lebar domainnya. Nanti kalau ada gap kecil kayak gini, nanti di bagian ini sendiri dia elemennya lebih relatif lebih banyak. Nah, nanti itu akan sedikit mempengaruhi waktu komputasi gitu. Nah, tapi ini nggak apa-apa, diemin dulu aja. Kita lihat dulu aja. Eh, tapi ini saya kasih tips ya. Kalau kalian menemukan kayak gini,
Terus kan kamu bilang katanya sama kan, kurang lebih sama gitu. Nah, ini bisa diakalin dijadiin satu gitu. Nah, cuman kalau kalau di lapangan ini pisah ya ya udahlah mau gimana lagi gitu. Tapi intinya saya mau ngasih tahu sebenarnya kita boleh melakukan tanda kutip curang dalam memodelkan CFD untuk mempermudah kita sendiri gitu. Tapi dengan alasan tertentu yang kuat ya, kayak gitu ya. Kayak misalnya ini terlalu kecil gitu gapnya, jadi disatuin aja atau dianggap sama gitu. Jadi ada excuse. Jadi kita bisa bikin excuse ketika melakukan memodeling fluid domain kayak gitu. Nah, ini kalau mau ngecek semuanya apakah sudah benar, ini tinggal di hide aja semuanya kecuali yang volume, maka nanti akan tercipta seperti ini. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini udah berapa ya? 80% hampir jadilah. Tinggal naming selection doang. Begitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini mengenai volume extract sama filter combine? Belum ada, Mas. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat naming selection, yaitu tempat injeksi primary inlet, primary air inlet, cold inlet, sama secondary inlet ya. Terus kalau nggak salah kayaknya setiap PLTU kalau nggak salah deh ada over 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 air apa burner gitu lupa aku. Nanti kamu tinggal nyocokin dengan ininya kan aku nggak tahu ya eh, posisi-posisi inletnya di mana aja. Cuma nanti rule of thumb-nya cara menggambar itu kurang lebih kayak gini. Nah, ini saya tunjukin bentuk apa ya yang benar tuh ini kurang lebih kayak gini nih. Sebentar. Nah, jadi em, lagi-lagi nih beda beda PLTU mungkin beda beda gambar ya, tapi kalian bisa membayangkan sendiri gimana gitu. Nah, eh, kalau ini yang dulu proyekan aku ini inletnya itu aku gambarkan kotak karena biasa tuh intinya kotak gitu. Entah di sini ada nozzle atau gimana aku kurang udah lupa pokoknya tapi intinya pokoknya udaranya tuh diinjeksikan apa cross section inlet atau kotak gitu kayak gini. Kami modelkan kotak waktu itu. Nah, jadi ini kalau kalian perhatikan di sini ya di layar ya. Nah, nanti setiap kotak-kotak ini tuh ada namanya inlet secondary, inlet primary, ada banyak gitu. Nah, eh, punya kalian kayak gitu bukan? Kalau dulu sih seingatku di gambar tuh dia kayak kotak gitu kalau nggak salah. Ini kotak ini primary kayak gitu-gitu. Punya kalian gitu bukan? Apa bulat gitu di sininya? Kotak sih, Mas. Harusnya kecil-kecil kayak punya Mas gitu. Ya udah sama ya. Berarti nanti Mm-mm. tinggal ngikutin aja ya. Ini saya tunjukin satu sisi aja ya. Ntar kalau keempat sisi semuanya dikerjain nanti takutnya malah kelamaan. Intinya, yang penting kalian dapat dapat sense-nya bagaimana cara membuat kotak-kotak seperti ini. Nah, sebenarnya yang ini itu tuh nggak ada. Jadi ini buat manual. Jadi ketika pembuatan tadi tuh domain ini tuh belum include ini nih. Karena memang harus digambar manual. Nah, caranya adalah kamu harus balik lagi ke sketch. Sorry, desain ke sketch mode. Jadi kita kan membagi permukaan yang ada di sini menjadi kotak-kotak kecil gitu. Jadi nanti ada kotak untuk secondary, primary dan lain-lain gitu. Tinggal cocokin aja gitu. Nah, caranya adalah kamu klik dulu sketch, sketch mode, terus kamu pilih permukaan yang ini. Bebas sama aja. Toh caranya juga sama. Terus ya pokoknya kamu arahin senyaman mungkin lah arah ininya, arah sketchnya diputar-putar gitu. Nah, caranya adalah kamu tinggal eh, bikin aja. Mau pakai line boleh. Ini BTW sama ya cara kerjanya ya kayak SolidWorks ya. Ya maksudnya cara bikin 2D-nya ya sama gitu. Nggak ada bedanya. Jadi kamu bisa bikin line, terus kasih dimensi gitu. Nih, kasih dimensi. Atau mau bikin pakai kotak langsung itu juga boleh. Nah, ini kayak gini nih. Dengan kasih ketinggian tertentu ya.
Atau bikin sembarang dulu aja nggak apa-apa. Ini bisa dimensinya bisa dikasih belakangan. Misalnya kayak gini. Eh, ini misalnya 500. Sorry. Nah, gini misalnya. Eh, malah jelek. Ulangin. Misalnya nih kotak nih gini. Ini sembarang. Ini saya kasih dimensi misalnya 500. Oh, sorry. Saya lupa kalau Space Climb itu jelek banget yang eh, dia konsternnya jelek banget, lupa aku. Jadi kalau mendingan saran gue sih kalian bikin dulu base-nya misalnya 500 deh. Nah, terus dikunci ini kayak gini. Terus ini dikunci di sini biar dia nggak kemana-mana gitu. Lupa aku kalau Space Climb itu jeleknya 2D-nya agak agak kurang lah gitu. Nggak kadang ngeribetin user gitu. Konsternnya jelek banget. Nah, ini kayak gini. Nah, selanjutnya kalian tinggal di end sketch aja. Nah, nanti di sini tuh ada surface. Ini surface. Nah, surface ini akan kita apa ya? Kayak di ini nama teknisnya sih imprint gitu. Jadi kayak di apa tuh namanya tuh di kalau di 2D namanya project kayak di project sketch gitu. Tapi ini namanya imprint. Jadi ini ah kita pengen nanti surface ini tuh nempel di sini nih. Nah, cara biar dia nempel di permukaan yang ini itu harus di imprint. Imprint itu ada di prepare. Nah, kalian klik yang imprint ini. Klik imprint. Nah, nanti klik tombol hijau. Nah, surface ini bisa di delete atau di hide, terserah bebas. Di delete aja sih, saya delete aja. Nah, nanti dia jadi kayak gini. Nah, misal ini dikasih nama, ini misalnya namanya, misalnya paling bawah ya, biasa paling bawah primary inlet atau cold inlet ya. Nah, kalau di sini primary sama cold jadi satu ya, namanya jadi satu. Jadi ini primary eh, air sekaligus cold gitu. Atau bebas sih, dulu saya namanya apa ya? Dulu, oh ini inlet cold primary gitu. Inlet call atau primary. Bebas sih namanya mau senyaman kalian aja. Misalnya kasih nama inlet call primary air gitu. Nah, itu juga boleh. Terus tinggal diulangin lagi. Sketch, sketch, ulangin lagi. Terus tinggal dilanjutin aja. Misalnya ini secondary ya, misalnya lebih lebih tinggi ya, biar biar apa ya, biar enak aja gitu ngebedainnya. Misalnya lebih tinggi 700 gitu. Nah, terus di imprint lagi. Atau biar nggak bolak-balik ya, sketch, terus end sketch, imprint. Biar nggak bolak-balik sebenarnya kalian bisa langsung sih. Jadi misalnya kayak gini nih. Ini misalnya 500, terus ini 700. Terus ini 700 ya. Terus misalnya ini 500 lagi, terus 700 lagi. Nah, nanti imprintnya bisa sekaligus. Jadi borongan imprintnya. Biar nggak repot banget. Terserah sih mau pakai cara yang mana. Senyamannya aja. Nah, terus, nah ini ada trik nih. Namain secara rentetan gitu. Misalnya kalian ingin, misalnya nih setiap ini bebas ya. Ini mau digabungin semua atau eh, tapi saran saya sih dipisah gitu. Jadi jangan ini digabungin tapi dipisah. Jadi ini satu, primer dua, primer tiga gitu. Atau bebas terserah deh misalnya
sisi ini namanya A gitu ya, boleh aja. Nah, ini saya select, saya beri naming selection, ini naming selection lagi, ini naming selection lagi, ini di select semua, diklik kanan, di rename, ini kasih nama misal inlet call primary air. Nah, maka nanti dia akan indexing secara otomatis kayak gitu. Jadi itu trik untuk mempermudah kalian untuk mempersingkat waktu kalian gitu. Ada pertanyaan nggak cara membuat naming selection imprint ini? Itu bikinnya harus satu-satu per sisi ya Mas, nggak bisa kayak langsung empat-empatnya gitu. Nggak bisa karena em, gimana ya ngakalnya ya pakai mirror. Kalau kamu bisa nge-mirrorin boleh aja sih kalau kamu nemu mirror plan-nya. Dulu gimana temen aku ngerjain nih soalnya. Aku nggak ingat kayaknya dulu aku juga satu-satu deh karena nggak bisa diakalin gitu. Eh, ininya namingnya. Bikin bikin kotaknya tuh nggak bisa sekaligus empat karena emang semuanya kepisah juga. Terus em, kalau mau di circular pattern nggak bisa karena ini bukan bukan sirkular. Ini kan kotak ya, jadi nggak ada sumbu putarnya. Coba ya, misalnya ya, coba nih, ini saya copy, saya paste biar muncul surface. Coba ini saya circular pattern bisa nggak ya? Kalau kotak cari sumbu putarnya. Oh bisa ternyata. Em, coba ya, misalnya kita cari sumbu putar tuh di tengah pasti di. Tapi saya eh, gimana ya? Misalnya gini, em, jarak ini ke sini itu segini, 13,619. Ini mesti dicatat lagi, terlupa. Soalnya circular pattern harus teliti. Coba ya, ini biar saya coba ya kerjain. Bisa nggak? Berarti nilai ini nanti dibagi dua. Nggak bisa. 13,619 koma 16 13,619,1 bagi dua. Nah, coba saya bikin sumbunya. Nah, coba ini di circular pattern bisa apa enggak? Bisa enggak tepat. Oh bentar, salah. Ini jumlahnya 4 coba ya. Kurang ya. Kayaknya nggak pas ininya. Oh, oh gini. Salah-salah. Yang benar tuh gini. Em, coba ya. Ini tengahnya di sini. Eh, terus ini bikin lingkaran. Nah, coba di ini lagi. Scroll pattern lagi. Tetap nggak mau ya. Nggak bisa kayaknya. Ini kayak kurang sempurna lingkaran begini. Jadi mesti manual gitu. Tapi kalian bisa menghemat
bikin ininya, jadi nggak perlu sketch satu-satu dengan cara kayak gini. Ini saya tunjukin ya di permukaan yang lain ya, biar beda. Jadi kalian gambar dulu inlet, primary inlet sama secondary inletnya. Ini Canva ganggu, di delete. Misalnya nih yang tingginya 500 itu punyanya primer dan call. Terus ini delete dulu. Nah yang ini yang 700 misalnya punyanya secondary. Nah kalian bisa melakukan namanya ini nih linear pattern untuk jadi ke atas gitu, jadi nggak perlu gambar manual satu-satu. Sebentar nih, sisa satu delete. Nah jadi gambar dulu yang primer sama secondary, terus di linear pattern nih yang ini. Terus nanti pilih yang ini dulu, misalnya pilih yang primer dulu, one dimensional. Terus ini arahnya, direction ke atas. Terus ini misalnya jumlah nanti belakang dulu, misalnya tentuin tuh pitch-nya itu berapa gitu. Misalnya setiap 500 gitu. Berapa ya? 1000 ke atas. Ini berapa ya? Ini 500 tambah 700, 1200 berarti. Nah, ini pitch-nya 1200, nanti jumlahnya tinggal di eh, tambahin aja berapa. Kayak gini nih. Eh, 8 kelebihan nggak ya? 7, 8. Oke. Ini saya hide dulu ya yang ini ya. Ini yang secondary ya. Ini saya hide dulu. Terus di imprint. Eh, sorry. Ini di oh, ini di unpattern dulu. Terus di imprint. Kok nggak mau ya? Oh, ntar ini di hide others. Ini move to new component. Coba di imprint. Nah, jadi setelah di ini nih, setelah bikin pattern, ini di pattern dihapus dulu. Atau kalian bisa langsung apa dipindahin aja ke komponen baru. Karena kalau dia dimasuk ke komponen pattern dia nggak bisa diedit. Jadi ini di hide others. Nah ini di select semua. Terus move to new component. Nah ini pattern di delete. Baru dia bisa di imprint. Nah ini tinggal di delete. Nah kayak gini kan berarti otomatis kalian nggak perlu bikin yang secondary-nya kan. Kenapa? Karena udah otomatis kebagi akibat kalian bikin yang primary air inlet kayak gitu. Jadi terserah mau gambar manual biar teliti atau pakai linear pattern yang tadi saya tunjukin, saya bebas pakai yang mana. Nah kan kalau pakai linear pattern kan sedikit menghemat waktu ya dibandingkan cara pertama banget tadi tuh gambar manual di end sketch terus di imprint terus di delete surface-nya kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Mas. Ya, jadi seperti itu. Terus lagi ya. Ya udah, terus eh, kalau namain perlu dijelasin nggak? Atau masih bingung namainnya? Namain ini Kayaknya nih. kayaknya nggak perlu sih, Mas. Udah jelas kok yang tadi. Oke, nama ini nanti tinggal ini aja ya. Yang penting teliti aja ya, karena kan banyak ya boiler ya. Yang penting kalian bisa bikin namain setiap
primary air sama secondary-nya sama over air biasa ada tuh di yang paling atas. Yang penting teliti aja sih. Kalau itu em, kayaknya harus satu-satu sih. Eh, Bebas sih. Kamu mau kayak otomatis kayak aku nih kayak gini nih. Misalnya nih, ini otomatis nih kayak gini. Eh, Kalau otomatis tuh kamu klik dulu, terus create NS, atau biar tangan kiri kamu tidak gabut, kamu bisa pakai Ctrl G, klik, terus Ctrl G, klik Ctrl G, terus ini di select semua, nanti tinggal di giniin. Misalnya A, nanti dia kan A1 sampai berapa gitu, indeksingnya langsung otomatis. Jadi ya terserah sih kalian mau otomatis gini atau ngikutin. Biasa setauku kalau di gambar itu tuh kayak ada indexingnya aja kayak misalnya ini A1, A2 gitu-gitu. Misal biasa sih dari pabriknya gitu gitu. Jadi bebas aja. Oke. Ini ada surface delete. Nah, sama yang terakhir ini ada sentuhan terakhir. Eh, ini kalau kayak gini, ini nanti akan ada masalah. Kenapa? Karena di sini ini kan outletnya ya. Yang setelah economizer kan ke mana ya? Scrubber ya, kalau nggak salah ya. Ke L ada air heater ya. Ke air heater dulu, scrubber apa gitu. Nah, ini tidak disarankan jarak antara outlet ke objek. Ini kan objek ya. Itu terlalu pendek. Ini terlalu pendek nih. Ini tidak disarankan. Ini mendingan dipanjangin aja gitu. Nah, cara panjangin adalah kamu pakai pull. Itu ada di desain, klik pull. Nah, terus klik yang no merge. Kenapa? Biar nanti domain udara dengan domain heating partnya tidak nyatu. Jadi kalau kamu mau ngedit satu solid doang, ini pasti kan di no merge. Karena nanti kalau lupa jadi nyatu nanti gitu. Di no merge. Nah tuh sampai dia terhighlight, klik permukaan yang ini terus dipanjangin aja. Kira-kira aja gitu. Hal ini dilakukan kenapa? Biar tidak terjadi aliran balik dari outlet menuju objek. Jadi biasanya kalau simulasi safety itu antara objek dengan outlet itu jarak harus jauh biar tidak terjadi aliran balik atau bahasa CFD-nya itu tidak terjadi backflow. Mendingan dipanjangin kayak gini gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Mas, aku mau ini Mas, apa tanya untuk yang inlet itu baru ngeset itu primary air sama cold atau secondary itu kan baru di setupnya kan ya Mas? Berarti di gambar ini dia nggak berpengaruh apa-apa ya? Nggak ada karena kan cuma nama doang. Kalau Oh ya, value itu nanti di setup oh ya, beda. oke oke. Makanya saya saranin sih sama seperti contoh Excel yang saya tunjukin kemarin. Nih coba kita review ya. Eh, Kalau ini sih kebetulan yang nyediain itu klien saya sih dulu dari orang PLN ya. Jadi waktu itu sih dari PLN ya itu nyediainnya kayak gini nih. Saya request sih ke mereka terus mereka terlalu baik ya udah ini kayak gini nih. Nah, jadi tuh ada namanya gitu. Ini kayak misalnya SA secondary air. AA itu tuh apa kodenya gitu. Jadi AA tuh aku nggak tahu nih lokasinya di mana. Pokoknya tuh AA ini A, AB, C, CD itu tuh kode lokasinya. Jadi itu udah ada di gambarnya gitu. Nah, eh, kalau kalian punya kayak gini itu eh,
bagus. Apalagi dibuat tabel kayak gini karena biar nanti nggak hilang, maksudnya nggak kececer, nggak bingung gitu nyarinya di mana gitu. Ini kayak gini nih karena saya udah pernah kirim kemarin, jadi bisa tinggal dicontek aja. Nih kalau bisa sih udah ada kayak gininya. Nah nanti untuk value-value-nya nih, ini kan kelihatan ya. Ini kan cara bacanya untuk untuk eh, inlet yang bernama ini itu nanti punya mass flow udara tuh sekian dengan temperatur udara sekian. Nah, ini tuh ada di boundary condition yang ini nih, yang ini. Ini kan punya udara ya. Terus misalnya yang inlet cold. Nah, inlet cold yang ada kode PAA-nya itu nanti injeksi cold itu sekian, temperatur masuk cold-nya sekian. Nah, yang cold ini itu nanti kalau kalian ingat itu nanti disetting di DPM di bagian injection kayak gitu. Nah, ini sedikit review gitu. Oke, seperti itu. Nah, habis itu eh bentar, ini oke, ini udah selesai sebenarnya. Cuman nanti kan kalian tinggal bikin sendiri ya yang bagian ini ya. Ini kan kalian lebih tahu. Saya rasa sih ini kalian nggak ada masalah. Paling paling pasti terbata-bata baru pertama kali nyoba. Eh, yang domain hitting part eh, saya rasa juga nggak masalah. Nah, ini juga nggak apa-apa. Nah, paling sih ya ini opsional sih. Ini biar rapi aja gitu. Nah, biasanya saya suka merapikan nama-nama yang ada di sini. Kalau kayak gini tuh eh, ya boleh aja. Cuman biasanya saya suka menggolongkan domain yang berjenis sama gitu. Nah, nanti dia jadinya kayak gini. Nah, jadi ini udara nih, ini fluid tuh, fluid air. Nah, ini namanya HX porus. Jadi nanti akan muncul HX porus, Eco, LTSH, Premier, Final dan lain-lain gitu. Nah, ini opsional sih, cuman biar lebih rapi aja. Kan kalau gini lebih rapi ya, gitu. Oh ya, terus ini langkah terakhir. Langkah terakhir ini harus ditaruh paling terakhir. Kenapa? Biar tidak mengganggu langkah-langkah yang lainnya. Langkah terakhir adalah namanya shared topologi, yaitu berfungsi untuk menyatukan mesh antara satu domain dengan domain lainnya. Itu bisa diakses di tab workbench di sini. Terus klik yang share. Terus langsung klik. eh, oh sebenarnya ada yang salah nih. Ini nggak ke highlight. Sebentar ya. Ini ada yang salah. Kok dia doang nggak ke highlight ya? Bentar. Yang ini mau. Bentar. Yang di share. Coba ya. Loh, aneh banget. Oke, nah, nah ini kayak gini-gini nih. Eh, ini coba saya troubleshooting aja ya, biar mungkin siapa tahu kalian mengalami hal yang sama. Nah, ini contoh yang salah ya. Setelah di-share, pasti dia akan terhighlight warna em, apa nih? Warna purple, ungu, warna ungu ya. Nah, ini ada anomali nih. Ini saya nggak tahu kenapa. Ini kayaknya harus eh, kita coba gambar ulang aja. Ini karena gampang aja ya. Gampang. Gambar kan gampang ya. Ini coba kita gambar ulang kedua benda ini. Caranya adalah eh, ini kalau escape. Nah, kita bikin dari sini aja. Dari permukaan ini eh, klik Ctrl C, Ctrl V biar dia muncul surface. Terus ini juga Ctrl C, Ctrl V. Terus ini di hide. Nah, surface yang ini itu nanti di pull
pastikan no merge, terus di up tuh yang ini. Ke sini juga, up tuh ke sini. Terus tadi apa namanya ya? SHDP ya. Ini kita jadi komponen aja ya. Ini apa ya? SHDP 1 ya. Misalnya ya, SHDP 2. Coba di share ulang. Nah, sekarang baru mau. Nah, kayak gitu. Nah, itu aku nggak tahu kenapa itu shit happen aja gitu. Jadi pastikan setelah di share itu semua garisnya nih. Ini kan beda domain ya, ini sama ini kan ya. Jadi garis antara domain satu dengan domain selanjutnya itu nanti akan di highlight warna eh, ungu gitu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang ini di delete aja nih yang ini. Bekas yang ini. Nah, tandanya itu jelas di sini ya. Itu kan lihat nih. Tadi kan komponennya kan nggak ada warna ungu ini ya. Ini tandanya udah di share gitu. Eh, ada lagi pertanyaan sebelum lanjut ke meshing. Mau nanya Mas, untuk yang tadi itu yang dipanjangin, yang di bawahnya economizer itu, Hmm. kalau semisal aku nggak nemu ukurannya, maksudnya di gambarnya tuh nggak ada tuh, apakah berpengaruh ke nanti hasil setup apa, hasil runningnya ya Mas? Karena kan Nggak juga, sebenarnya dilihat tuh cuma bagian furnace-nya doang sih. nggak juga sih. Maksudnya ini kan, maksudnya seberapa panjang ngaruh apa enggak gitu kan ke hasilnya kan. Iya, heeh. Nggak juga sih. Ngaruhnya nggak, mungkin nggak ada ngaruhnya kali gitu. Ini tuh panjang segini nggak ada ngaruhnya. Kenapa? Ini mau kamu dibikin sepanjang apapun, nanti temperaturnya ya segitu-segitu aja gitu. Maksudnya jangan sampai ngelebihin boiler gitu. Maksudnya panjangin, tapi jangan sampai ngelebihin titik nol ini loh. Kayak gitu. Eh, Intinya adalah ini mau mau panjang 5 meter atau 10 meter, eh, nggak ada nggak ada terlalu bedanya gitu. Tapi yang pasti kalau dia panjangnya agak panjang itu agak lama. Kenapa? Karena meshnya makin banyak otomatis. Nah, cuman eh, biasanya kita bikin agak panjangan dikit. Kenapa? Karena takutnya terjadi backflow. Makanya ini saya panjangin dikit gitu. Tapi secara overall intinya kesimpulannya adalah nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Mau ini panjangnya 5 meter, 10 meter. Ini kan 12 meter ya panjangnya. Ini saya rasa 12 meter cukup lah. Kalau 5 meter masih terlalu pendek. Ini 12 meter. Oke lah gitu. Oh iya Mas, oke. Em, Ya udah, ini tinggal ya udah pastikan em, ini tadi di suppress, di share topologi nih, di share, terus udah ganti nih di sini, terus di save. Ini naming selectionnya eh, nggak usah. Ini kan kita nggak mau setup ya, kan kita mau sampai meshing aja. Nanti kalau mau bahas setup, kalau mau bikin meeting kedua atau eh, kalian tanya secara chat, aku juga. Kalau aku bisa jawab pakai chat ya aku pakai chat gitu. Kalau saya rasa kalau setup kayaknya nggak perlu ini ya. Soalnya bisa saya kan bisa, kan udah ada contohnya kan. Kan saya pernah ngasih dot case-nya ya, kan bisa ditiruin gitu. Kalau setup saya rasa nggak terlalu inilah, nggak terlalu perlu meeting. Kayak chat kayaknya bisa. Tapi kalau mau diskusi ini nggak apa-apa juga. Ya udah, ini ya udah tinggal coba aja dimasukin ke keluar meshing. Ini saya buka workbench yang kemarin ya, yang ini.
Oh ya, pasti kan yang ini ya, sama kayak kemarin ya, ambil yang ini ya. Fluid flow, fluent with fluent meshing. Ambil yang itu. Terus ya udah sama seperti pertemuan kemarin, tinggal di input aja. Geometrinya klik kanan, import, terus tinggal masukkan yang tadi. Terus em, ini ada di pertemuan pertama, nggak usah ulangi lagi aja. Ini import geometri, ini tinggal diimport aja. Nah, ini untuk local sizing, ini di boiler nggak terlalu perlu. Biasa langkah ini digunakan untuk memperbanyak jumlah elemen di lokasi tertentu, kayak di permukaan ataupun di volume. Jadi bisa di permukaan doang atau secara tiga dimensi volume gitu. Jadi ada kasus di mana permukaannya banyak tapi secara volume dikit gitu. Ada juga yang volumenya tuh banyak, otomatis permukaannya juga banyak meshnya gitu. Cuman kalau di sini nggak terlalu perlu, jadi bisa di skip. Nah untuk ini ini yang perlu kalian mainkan yaitu untuk minimum sama maksimumnya. Jadi cara bacanya tuh kayak gini. Jadi si Fluent itu kan ngedetek bagian bisa dibilang bagian terkecil sama bagian terbesar. Jadi panjang terkecil sama panjang terbesar itu nanti akan dikonversikan menjadi minimum size sama maksimum size. Nah, em, saranku sih untuk pertama kali ini jangan dirubah dulu. Jadi biarkan default dulu untuk mengetahui berapa jumlah sel yang tercipta dengan settingan default. Nah, nanti kalau ingin memperbanyak jumlah sel, kalian bisa mengurangi nilai ini dan nilai ini. Jadi kalau nilai minimumnya dikurangin, otomatis kalian bisa menjangkau tempat-tempat yang memiliki gap kecil. Jadi itu artinya ya. Jadi kalau ini dikurangin, dengan kata lain, kalian bisa membuat mesh dengan kualitas yang lebih bagus pada daerah-daerah yang kecil gitu, yang gapnya kecil atau yang volumenya kecil atau sempit gitu. Nah, kalau ini diturunin di maksimum size itu kalian membuat uh, ukuran uh, bodinya, bukan ukuran body, ukuran mesh secara rata-rata itu jadi lebih kecil gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ini ya range ya. Ini tuh maksudnya range. Jadi range terkecil sel yang tercipta adalah segini dan range sel yang tercipta terbesar itu segini. Ini terkecil, ini terbesar. Range-nya gitu. Nah, eh, ini biasanya saya buletin sih biar enak gitu angkanya. Jadi ini misalnya 0,04 range-nya sama 1,2 gitu misalnya. Terus kita lihat jadinya seperti apa. Nah, terus patokannya itu kalian perhatikan yang ini nih. Surface, ini namanya surface maksimum skewness. Pastikan nilai ini itu kurang dari 0,7. Kalau bisa ya, yang ini. Nah, kalau nanti pas di in lebih dari 0,7 gimana Mas? Nah, kalian bisa ngecilin tadi tuh nilai minimum sama nilai maksimumnya. Biasanya sih troubleshoot itu gitu. Terus habis itu
pilihan tengah nih, jadi consist of fluid only, only fluids, pilihan tengah. Ini nggak perlu di share topologi karena udah di share topologi, describe geometry. Yang ini bisa di skip. Ini kan buat mastiin aja ya, antara nama dengan tipe itu sama. Ini bisa di skip. Nah, ini update region juga untuk ngecek lagi apakah sudah benar apa belum. Nah, ini kayaknya udah benar semua. Ini bonded layer nggak usah dipakai karena nggak perlu. Jadi ini di no. Terus ini fill with, ini pakai yang polyhex core. Ini sel yang tercipta 100.000. Ini buat boiler nih masih dikit. Ini kasar banget ini. Nah, jadi kayak gitu. Nah, saranku sih biar nanti hasilnya bagus dan lumayan detail ya, ambil di range 500 sampai sejuta. Aku rasa itu sudah cukup baik gitu. Sekitar 500 sampai sejuta gitu. Tapi kalau kalian mau ngetes di angka 400.000 atau 300.000 buat ngetes running kayak gimana, ya boleh aja coba-coba dulu. Nah, ini kalau saya kecilin gitu, ininya range-nya otomatis nanti dia akan eh, lebih ini lagi, akan berubah jumlah sel yang tercipta. Mas mau nanya, Iya, kalau nggak salah kan di generate the volume itu kan ada size-nya juga ya minimum sama maksimum. ah ya benar. Nah, Mm. bedanya apa sama yang surface mesh, Mas? Sebenarnya yang di bagian volume mesh itu nilai minimum sama maksimumnya nggak terlalu bisa dikotak-katik. Kenapa? Karena cara kerja pembuatan mesh di fluid meshing itu dia ngikutin mesh dari surface. Makanya nih kalau kalian lihat, ini kan langkah kerjanya kan pertama sebelum mesh 3D itu ada, dia mesh itu di mapping dari permukaan dulu. Makanya kita menspesify berapa ukuran mesh pada permukaan. Baru nanti mesh secara ruangnya, tiga dimensinya itu ngikutin dari permukaannya. Sebenarnya kalau kalian nanti edit di sini, nanti dia akan nyocokin secara otomatis lagi. Jadi kayak percuma gitu. Mendingan kalau mau ngedit eh, banyak atau sedikitnya tuh mendingan di surface mesh-nya aja. Karena di sini nggak terlalu berpengaruh. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya aku mau jumlah sel hasil meshingannya tuh banyak, yang diubah yang surface mesh-nya ya? Iya. Oh ya, oke Mas. Oh iya, sama satu lagi ini ketinggalan. Kalau pakai settingan polyhex core, yang perlu kalian edit sebenarnya kalau mau ngedit ya, maksudnya edit tuh dalam artian ingin memperbanyak atau memperbagus mesh-nya, itu edit aja yang buffer layer. Defaultnya tuh dua. Buffer layer itu apa? Jadi buffer layer itu adalah jumlah kotak-kotak kecil eh, di dalam domain nih. Nih, lihat gak? Di sini kan kotaknya gede ya. Ini kotaknya gede. Ini kan kotak yang gede nih. Di kotak yang gede ini, dia menghasilkan kotak-kotak kecil nih. Satu, dua, tiga, empat. Fungsi buffer layer itu untuk menambah kotak-kotak kecil ini. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan ada kotak-kotak kecil lagi. Nah, nanti kalau buffer layer ditambah, misalnya tiga, ini jadi lebih kecil lagi. Eh, dengan ini jadi lebih kecil, maka nanti detail aliran di sekitar ini tuh jadi lebih detail, jadi lebih bagus gitu. Nah, biasanya sih kalau ingin apa ya, memperbanyak itu cukup tambah satu aja. Jadi buffer layernya tiga. Nah, ini saya contohin aja bedanya apa ya. Ini kalau saya ganti buffer layernya tiga, tadi kan 132.000 ya. Nah, ini kalau jadi tiga,
Nah tuh jadi nambah ya, walaupun nggak signifikan sih. Nah tapi kalau kalian lihat, nah kan kotak-kotaknya jadi lebih relatif lebih banyak ya. Kan beda ya tadi ya. Nah perhatikan bagian sini kan terlihat beda gitu. Biasa gitu. Ya udah sih paling itu aja. Em, sama ini jangan terlalu nafsu ya ngurangin ya. Ini pelan-pelan loh nguranginnya, jangan terlalu ini. Kalau terlalu kecil nanti ngehang komputer. Jadi ini nguranginnya jangan nafsu, pelan-pelan gitu. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Mau nanya lagi Mas, untuk Iya, bentuk mesh-nya tadi kan yang dipilih poly apa ya tadi? ekskor. Iya, Hexor. Nah, itu tuh kalau milih yang lain tuh pengaruhnya apa? Maksudnya kenapa harus yang itu gitu? Milih yang lain nggak apa-apa juga. Sebenarnya defaultnya di sini itu namanya polyhedral ya. Nah ini, yang ini polyhedral. Sebenarnya ini tergantung ini sih. Biasanya polyhexcore itu digunakan kalau em, ukuran domainnya tuh lumayan besar gitu. Biasanya. Sementara kalau polyhedral biasa digunakan untuk domain yang berukuran kecil. Contohnya apa? Contohnya di pipa gitu. Nah, boiler ini dia masuk ke kategori menengah, tidak besar, tidak terlalu kecil. Kalau domain besar tuh contohnya kamu mensimulasikan mobil, motor, kapal laut, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan aerodinamika atau hidrodinamika gitu. Itu pakai yang polyhexor. Kenapa? Karena domainnya gede. Lebih bagus pakai polyhexor. Nah, kalau pipa kayak heat exchanger itu tidak disarankan menggunakan polyhexor. Kenapa? Karena nanti malah jadi jelek. Lebih baik kalau pipa kayak heat exchanger itu pakai yang polyhedral. Nah, kalau yang boiler ini sebenarnya bisa dua-duanya. Mau pakai polyhedral bisa, mau pakai polyhexor bisa. Kenapa? Akhirnya jatuhnya tuh ke yang polyhexor. Karena dari namanya aja itu polyhexor. Artinya meshnya itu merupakan campuran antara polyhedral. Oh ya BTW, polyhedral itu segi 6 ya. Dia kayak sarang lebah itunya. Antara polyhedral dan hex core. Hexahedral kotak core berada di tengah core. Nah, biasanya dalam pembuatan mesh boiler itu orang-orang menggunakan hexahedral. Kenapa? Karena uh, apa ya? CFD itu hasilnya akan lebih bagus kalau meshnya sebenarnya bentuknya kotak gitu. Karena memang dari dulu CFD itu meshnya bentuknya kotak gitu. Nah, dan berhubung ukuran boiler ini menengah, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu besar, maka bagian tengahnya kalau bisa tuh diisi hex. Bagian luar otomatis akan terisi polyhedral. Jadi itu alasannya. Kalau kamu lihat skripsi-skripsi apa skripsi orang-orang zaman dulu tuh senior-senior mau pasti dia pakai hexahedral boilernya. Tapi itu susah sih bikinnya. Eh, kalau buat kalian aku nggak nyaranin sih karena perlu belajar lagi gitu. Mendingan pakai cara yang otomatis saja, polyexcore dan hasilnya juga udah bagus. Kamu punya cara eh, semi otomatis menghasilkan hasil yang sama, mendingan pilih yang semi otomatis daripada kamu pakai cara yang lama tapi bagus. Tapi hasilnya sama-sama aja gitu. Mendingan pakai cara yang ini. Jadi gitu. Ada lagi nggak? Dari aku udah jelas sih Mas. Belum ada pertanyaan lagi. Oke, jadi ya udah itu aja. Eh, Nanti rekamannya bakal di reshare sama admin. Eh, Kayaknya itu aja sih yang
Kayak semuanya udah aku kasih tahu. Paling nanti dari kalian aja yang tinggal apa ya, tinggal teliti aja sih paling nanti masukin data lapangan ke CFD-nya gitu. Kayaknya domainnya udah clear. Bikin domain lagi ya, bikin hitting par kayaknya udah clear. Meshing meshing gitu-gitu aja sebenarnya sih. Ini meshing nggak ada yang apa ya, nggak ada yang spesifik ngejelimet gitu, nggak ada. Ini semua default gitu. Dan yang diedit tuh paling cuma ini doang, yang sisanya nggak ada. Ya sih itu paling tantangannya di domain sih. Kalau ini boiler tantangannya di domain sama di setup. Kalau di meshing nggak terlalu ini. Udah gitu aja. Eh, jadi eh, itu yang bisa saya bagi di kelas tambahan ini. Nanti kalau ada yang mau diklarifikasi ulang atau ditanyakan ulang, nanti tinggal di chat aja ya. Nanti paling saya rasa sih minor sih. Mungkin saya bisa kasih arahan melalui chat gitu. Kayak gitu. Oke, Mas. Oke, jadi Mak ya udah sekian itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. ya malam. Makasih banyak, Mas. Ya, sama-sama.